wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah jamaah rahimakumullah, kita bisa berjumpa kembali di majelis kita sehari-hari ini. Kita masih mempelajari mengenai tentang sakaratul maut bagi orang-orang yang kafir dan munafik, yang sudah pada pembahasan tatkala mereka berjumpa dengan dua malaikat yang ada di dalam alam barzah, alam kubur. Dan dua malaikat itu yang memberikan fitnah atau ujian. Yang ujian itu ada di dalam kubur. Jadi ujian itu tidak hanya di alam nyata tatkala sekolah maupun kita hidup, melainkan tatkala sudah mati di alam yang kedua, yaitu alam barzah, alam pemisah. Itu juga ada fitnahnya atau ujiannya yang didatangkan oleh Allah melalui dua malaikat yang akan kita pelajari siapakah mereka. Dan juga para mayat orang kafir termasuk orang yang beriman itu nanti akan kedatangan satu tamu nih, akan kedatangan satu tamu lagi. Kedatangan satu tamu lagi yang itu penampakannya berbeda antara orang kafir dan orang yang beriman. Jadi penampakannya akan beda. Nah, khusus kepada orang yang kafir dan munafik ini penampakan tamunya ini mengerikan. Mengerikan itu sesuatu yang tidak menyenangkan, membuat hati tidak enak dan lain-lain. Nah, baik jamaah rahimakumullah, tanpa berpanjang kata kita akan melanjutkan pembahasan kita. Masih di dalam riwayat Imam Ahmad nomor hadis 17.803, datang dari Al-Bara' bin Azib, dari sahabat Bara' bin Azib, qala, dia berkata, tatkala ruh orang kafir itu setelah ditanya dengan 3 pertanyaan, mereka menjawab tidak mengerti, la adri, la adri, la adri, maka muncul penyeru dari langit. Jadi meskipun di dalam kuburan, di alam kubur itu ada suara yang menyeru dari atas, fayunadi munadin. Lantas ada penyeru yang memanggil-manggil, yang itu datangnya min as-sama, dari langit. Maka penyeru itu mengatakan an kadzaba, dia betul-betul telah berdusta, pura-pura tidak tahu, seperti itu. Walaupun memang akhirnya dia tidak bisa menjawab, tidak bisa mengingat-ingat apa yang sudah dia ingat atau alami tatkala hidup di alam dunia. Kemudian yang terjadi, dipanggillah dua malaikat tadi oleh pemanggil dari atas dengan kalimat yang selanjutnya, fafrishu lahu min nar, hamparkanlah baginya neraka. Dari di alam kubur itu nanti akan dibentangkan neraka bagi orang yang kafir yang tidak bisa menjawab 3 pertanyaan dari dua malaikat yang mendatanginya. Waftahu lahu baban ilan nar, maka para malaikat itu tadi diantaranya membukakan pintu neraka baginya. Jadi neraka itu pintunya dibuka dan muncul semacam selasar atau teras yang menghubungkan pintu neraka dengan tempat ruhnya orang kafir tadi di alam barzah. Fayatihi min harriha wasamumiha, kemudian neraka itu pun mendatangi tempat tinggalnya orang kafir tadi, ya ruhnya tadi, dengan segala panasnya dan wasamumiha, dan letupan atau sambaran-sambarannya. Jadi neraka yang jauh di Mato sana rupanya sampai kepada alam barzah di mana ruh itu bertempat. Nah, tentang azab atau siksa neraka di dalam kubur itu rupanya sudah dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah sesuatu yang hak atau yang harus diimani kebenarannya. Kemarin sudah kita dapati di Al-Qur'an surat Ghafir surat ke-40 ayat 4, surat nomor 40 ayat yang ke-45, kita mulai dalam pembahasannya mengkisahkan tentang siapa? Fir'aun dan pengikutnya. Allah mengatakan tentang siksa kubur yang di dalamnya itu dihadirkan neraka bagi mereka orang-orang kafir itu, wahaqo, dan mengepung bi'ali Fir'aun, kepada siapa? Fir'aun dan para pengikutnya. Apa itu? Su'ul azab, yaitu azab yang sangat buruk.
Jadi Fir'aun dan mengikutnya itu dikepung dari segala penjuru, depan, belakang, kiri, kanan, atas, bawah, itu azab yang sangat buruk untuk menghinakan mereka. Dalam sebuah ayat dikatakan bi'adzabin alim, dengan azab yang sangat pedih. Di ayat selanjutnya, apa itu azab yang mengepung mereka itu? Yaitu an-naru, yaitu api neraka. Yu'raduna, api neraka itu dibukakan pintunya dan keluar dengan letupannya itu dihadapkan kepada mereka, ruh-ruh orang kafir tadi di alam barzah itu, alaiha, atasnya, wuduan wa asiyan, yaitu pada waktu pagi dan waktu petang. Waktu pagi itu dari pagi sampai sore, dan waktu petang itu dari sore sampai pagi. Artinya apa? Api neraka ini 24 jam mengenai ruhnya orang kafir. Jadi bayangkan panasnya, ngoten nggih. Kalau kita sedang memasak nasi di tungku perapian pakai kayu itu, kalau kira-kira menghadap terus selama 24 jam kuat atau tidak kita nunggu di situ. Nah, ini nunggunya sampai hari dibangkitkan dan terkena letupan-letupannya, percikan-percikan apinya. Kira-kira menderita atau tidak? Mau menderita sekali. Lah, api neraka itu sekitar berapa? Ya, puluhan kali lebih panas dari api dunia. Wa yauma taqumus saah, dan pada hari kiamat terjadinya nanti. Jadi terus sampai hari kiamat terjadi itu mereka itu dihadapkan dengan pintu neraka yang letupan dan panasnya itu mengenai mereka pagi hari, siang hari, sore hari, malam hari, seterusnya sampai hari kiamat. Nah, ini tidak tahu nih berapa ini, siapa yang kuat. Makanya bagi orang-orang yang kafir dan maaf yang mereka mau murtad ini, ya segera latihan dulu, supaya nanti tatkala datang janji Allah ini mereka bisa ya mengantisipasinya atau mungkin menahannya. Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kelanjutan kisahnya, adkhilu, maka para malaikat itu tatkala di hari kiamat setelah mereka dibangkitkan, ngoten nggih, memerintahkan kepada ruh-ruh orang kafir tadi, yaitu kalian masuklah, ya masukkanlah, akan dikatakan oleh kalian masukkanlah para siapa, ala Fir'aun, pengikut Fir'aun itu, asyad dal azab, kepada azab atau siksa yang paling keras. Jadi setelah terkena percikan hawanya api neraka tatkala di kuburan, di alam barzah, tatkala dibangkitkan nanti setelah tidak perlu dihisab, sebenarnya mereka kan tidak punya amal kebaikan, di iliyin tidak ada kebaikan, adanya di si jin, itu amal keburukan, maka mereka langsung otomatis diperintahkan oleh Allah untuk dimasukkan kepada neraka, ya yang nerakanya itu isinya panas dan itu sangat keras siksanya. Kemudian setelah terjadi itu, dibukakan pintu neraka dan panasnya mengenai dan letupannya itu, percikannya mengenai ruh mereka, wa yudayyaku alaihi qabruhu. Saat itu pun tanah yang berada di sekelilingnya itu, yang menjadi kuburannya itu menyempit, ngepres, menekan dari segala arah, hatta takhtalifa fihi adla'uhu, sampai tulang-tulangnya remuk, sampai patah, lepas semuanya, ya, jadi mereka dipepet, pepetan dangdutan itu kan bukan sepinten nggih, senggolan, tapi lek niki dipepet tanah sampai remuk, jadi secara fisik mereka pun juga terkena siksa. Maka ini mereka sudah tidak bisa mengelak sama sekali. Kemudian jamaah rahimakumullah, setelah itu malaikat dua itu pergi, tugasnya sudah selesai, mengasih fitnah dan memberikan azab yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, rupanya si ruh ini tatkala dia dipepet dengan tanah sampai tulangnya remuk semuanya, ini nggih. Kuburnya sempit, kalau ada perkataan kuburnya lapang, kuburnya sempit, ya betul-betul ada. Setelah mereka disempitkan oleh kuburnya dan mereka terkena panasnya dan letupannya neraka, rupanya setelah itu mereka kedatangan tamu lagi yang yang mengerikan. Jadi dua tadi pergi, yang sudah menakutkan dua tadi pergi, datang lagi, dan ruh ini kaget kok kedatangan lagi. Wa ya'tihi rajulun,
kemudian datang kepadanya yaitu apa? Laki-laki. Jadi dia didatangi oleh laki-laki. Jadi tatkala dia terkena azab tadi, kemudian didatangi oleh laki-laki. Jadi ada laki-laki datang, kemudian siapakah tamunya ini? Kinten-kinten sinten Pak Wito tamunya ini. Tamunya yang ke kuburan nih loh. Di dalam kuburnya ini datangi orang yang terkena azab tadi. Nah, laki-laki tadi datang dilihat oleh si ruh orang kafir tadi qabihul wajhi, yang wajahnya itu menyeramkan. Nggih, medeni ngoten nggih, menakutkan. Ya, panjenengan pernah melihat apa yang paling menakutkan ngoten nggih? Kira-kira. Nah, ini ada yang lebih menakutkan lagi. Yang paling menakutkan mendatangi dia. Kira-kira kalau anak kecil ngoten didatangi terus takut, didatangi lagi tambah takut tidak? Kan dideni ngoten nggih, lari-lari niku. Den-denan ngoten ditekani ngoten napa bungok-bungok, kalau dipres lagi didatangi lagi anak-anak malah tambah jeritnya. Seperti itu analoginya. Dia didatangi oleh seseorang yang wajahnya menyeramkan. Qabihus sibabi muntinurrihi, pakaiannya itu ya lusuh jelek. Wis mungkin napa? Wis dedel duel ngoten nggih. Pakaiannya itu sudah karu-karuan ngoten. Melihat pakaian seperti itu kan orang kan takut ngoten nggih. Orang yang pakaiannya kumel terus compang-camping. Kemudian apa? Baunya, anginnya yang keluar dari dirinya itu baunya sangat busuk. Bisa bayangkan, maaf, ada makanan gitu. Anggap saja ada apa namanya, panjenengan mencium bau bangkai hewan, yang paling bau menurut panjenengan. Nah itu misalkan itu panjenengan pegang terus, itu kira-kira kuat enggak setiap hari? Kuat berapa lama? Semaput paling ngoten nggih. 1 jam, 2 jam, 3 jam sudah ndak karu-karuan ngoten nggih. Ini baunya busuk nempel terus kepada ruh tadi. Ya, karena dia ndak pergi-pergi. Lantas fayakul berkata si siapa ruh apa namanya? Si orang yang datang tadi kepada ruh tadi. Absyir billadzi yasuuka, bergembiralah engkau. Ini kabar gembira kepada engkau, dan bergembiralah engkau billadzi yasuuka, dengan segala yang apa? Yang menyusahkan, yang tidak mengenakkan bagimu. Jadi ini tadi orang ini datang dengan penampakan yang menyusahkan bagi ruh tadi. Baik penampakannya, wajahnya mengerikan, pakaiannya sudah tidak menyenangkan dilihat, dan baunya tidak enak. Itu dikatakan bergembiralah kamu. Ya ini sesuatu yang menyusahkan kamu sekarang malah mendatangi engkau. Hadza yaumuka, ketahuilah ini saat ini, yaumuka adalah harimu, alladzi kunta tu'adu, adalah hari yang padamu itu dulu pernah dijanjikan. Jadi jangan mengira seperti perkataan orang kafir yang lainnya dulu, ya fayakulul kafiru ya laitani kuntu turoba, di surat An-Naba itu dikatakan. Berkatalah orang-orang kafir, ya laitani, ya seandainya kuntu turoba, kami menjadi tanah saja. Nah, ternyata apa dikatakan? Setelah mati ada alam selanjutnya, yaitu alam barzah, akan ada alam di alam kubur, kalian akan ada kehidupan lagi, dan di situ ada ujian atau fitnah. Bisa jadi itu mendatangkan azab, bisa jadi mendatangkan sebaliknya apa? Nikmat. Nah, rupanya hari yang dijanjikan kepadamu dulu yang kamu tidak percaya, kamu hanya enak-enakan saja di dunia, kemudian menghabiskan segala sesuatu untuk kesenangan, dan ini sesungguhnya yang kamu ingkari, dan ini adalah harimu yang dulu dijanjikan. Jadi mereka terbelalak, kaget, loh, setelah mati menyakitkan kemudian masih ada kehidupan di alam ghaib, di alam barzah. Setelah diberi pembukaan mukadimah oleh orang yang baunya tidak enak tadi, mengerikan tadi, dengan perkataannya fayakul, lantas berkata si mayit tadi, roh orang kafir tadi. Ya tahu-tahu kan datang terus ngomong seperti itu, baunya tidak enak, penampakannya mengerikan, itu bertanya, man anta, siapa kamu? Ya, ini bertanya, siapa kamu?
Fa wajhukal wajhu yaji'u bisyarri. Yang wajahmu ini datang kepadaku itu dengan sedemikian menyeramkan penampakan wajahmu, yaji'u bisyarri, yang kamu itu membawa keburukan. Jadi wajahmu itu sudah menyeramkan, tidak enak dipandang, baunya tidak enak, dan kamu ini datang ini seakan-akan membawa keburukan, seperti tidak mendapatkan keuntungan dengan datangnya dia tadi. Tadi sudah dihajar oleh malaikat dua tadi, ngoten nggih. Nah ini kamu datang, jangan-jangan kamu juga menyusahkan saya, mendatangkan keburukan, ngoten nggih, seperti itu. Kira-kira siapa orang ini? Kira-kira siapa? Ada yang tahu? Sinten, Bu? Nggih. Loh. Nah, nanti orang ini akan mendatangi kita tapi dengan penampakan yang berbeda. Kalau kita berusaha beriman dan bertakwa. Apa jawab laki-laki yang datang ini tadi setelah ditanya oleh si mayit yang sedang merasakan azab neraka tadi dan dihimpit oleh kubur sampai tulangnya hancur, lepas semua. Fayakul, lantas laki-laki tadi menjawab ini, di garis bawahi. Ana amaluka, aku amalmu, al-khabithu, yang buruk, yang jahat. Aku adalah amal burukmu. Kenapa kok al-khabithu, yang buruk ini, yang jahat nih? Karena orang kafir sebagaimana diceritakan di awal hadis ini tadi, dia meminta dicatatkan di ailiyin, di langit ketujuh sana, catatan amal kebaikannya ditolak oleh malaikat penjaga pintu langit, sehingga tidak bisa. Maka Allah memerintahkan, lemparkanlah dia dan catatkanlah dia di sijin, di catatan amal keburukan yang ada di bawah sendiri lapisan dari bumi. Sehingga orang kafir itu yang tatkala dicatat amalnya itu yang ada yang tercatat amal apa? Amal keburukan. Dan amal keburukan di sijin itu representasinya kalau diwujudkan itu ya laki-laki ini tadi. Jadi amal yang sudah dicatat di sijin itu kemudian dibentuk oleh Allah Subhanahu wa taala dengan wujud, dihadirkan untuk menemani si ruh tadi yang sedang terazab secara terus-menerus sampai hari dibangkitkan, plus ditemani sesuatu yang tidak menyenangkan. Pandangannya tidak enak, setiap kali dia memandang orang ini sudah tidak menyenangkan, dan ditemani dengan bau yang tidak enak di muka bumi ini melengket kepada dia terus-menerus. Ada kisah orang bangun tidur marah-marah, kok baunya terasi di sini, mungkin terasinya tidak enak. Terus dia marah di ruangan kamarnya, dilihatin tidak ada terasinya. Kemudian dia keluar kamar, di teras kamarnya menghirup udara, serat, marah lagi. Kenapa? Baunya terasi lagi di sini. Oh enggak, kok ada yang bawa terasi di sini? Dia marah lagi, dilihatin tidak ada terasinya, padahal kok baunya ada. Kemudian dia keluar lagi di halaman rumah, ngomong lagi. Setelah dihirup terasinya kok masih bau lagi, maka dia marah-marah. Kenapa ini kok bau terasi tiba-tiba? Tidak enak sekali. Kemudian tatkala dia ngomel-ngomel, ada orang lewat di depan rumahnya. Pak, kenapa Anda ngomel-ngomel? Gimana tidak, saya bangun tidur seharusnya menghirup udara segar, tapi kok malah di mana-mana bau terasi, kamar bau terasi, teras bau terasi, di halaman bau terasi. Siapa yang bikin masalah ini? Terus orang yang di luar tadi bicara, maaf Pak, di kumis Bapak itu ada terasinya, seperti itu. Salah dewi, dia membawa keburukan ditempelkan pada dirinya. Ya ini orang kafir itu dia melakukan keburukan, yaitu kan nanti akan kembali kepadanya kan, sebagaimana janji Allah di surat Al-Isra itu, in ahsantum li anfusikum wa in asatum falah, jika kamu berbuat su ya akan nempel kepadamu, balik kepada kamu. Nah ini balik menemani dia. Nah maka ditemani oleh amal buruknya. Nah rupanya tamu tadi siapa? Amalnya dia, dan dia karena orang kafir amal buruknya. Jadi jangan dikira amal keburukannya orang-orang kafir ini yang melakukan semacam sabotase, terus melakukan penindasan, kedzaliman, itu dikiranya itu hanya lewat saja di dunia, nanti akan datang kepada dia, dan itu datangnya selama-lamanya. Ada yang mau seperti ini? Tidak ada. Nah, mari kita berusaha beriman dan bertakwa. Jamaah rahimakumullah. Setelah dia mendapati kenyataan itu adalah amal keburukannya dia, maka apa yang dia katakan? Fayakul, lantas dia berkata,
memohon, perkataannya dalam bentuk permohonan. Rabbi, wahai pemeliharaku, la tukim, janganlah engkau mendirikan atau menegakkan atau menyegerakan as-sa'ah, yaitu apa? Hari kiamat. Jadi waduh, berarti hari kiamat itu ada, jangan kau tegakkan, ini nanti malah tidak karu-karuan, tempatnya malah di neraka dengan azab yang lebih keras. Nah, ini kesudahannya orang yang kafir dan munafik tatkala dia masuk ke dalam alam barzah selama sampai nopo hari kiamat. Nah, rugi sekali orang-orang yang tidak beriman, apalagi yang dia keluar dari Islam. Ini sudah menunggu ini. Dan menurut para ulama hadis riwayat Imam Ahmad dari jalan Al-Bara bin Azib nomor hadis 17.803 ini hadisnya berderajat sahih. Berarti ini yang terjadi. Nah, maka ya kalau kita melihat orang kafir itu sesungguhnya apakah kasihan, yang Islamnya hanya Islam KTP terus hanya justru merendahkan Islam, merusak Islam, kesudahannya juga seperti nanti akan kita buktikan dalam hadis-hadis yang lain. Sampai sini bisa dipahami ya? Oke, kita lanjut. Jamaah rahimakumullah. Mengapa amal keburukan tadi diwujudkan oleh Allah setelah dicatatkan di catatan amalnya, kemudian dia dihadirkan? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri pernah menyampaikan hal tersebut. Dikatakan oleh beliau ada 3 hal, 3 garis bawahi, yang menyertai siapa? Mayat. Di mana? Di dalam kubur. Jadi misalkan kita melihat pas ngantarkan orang ke sarean itu tatkala dikuburkan, yang dimasukkan tuh siapa? Dia seorang toh, tidak ada yang lain toh. Nah, tidak ada. Setelah ditutup itu ternyata sesungguhnya tuh tatkala dia mulai mati itu sesungguhnya dia disertai oleh 3 hal. Dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat Bukhari nomor 6333 dari Anasin ibni Malik, berkata sahabat Anas bin Malik, dia menceritakan qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, berkatalah Rasulullah, yatsba'ul mayyita salasatun. Ya, jadi mayit itu diikuti berapa? 3 hal. Mayit itu siapa? Orang yang sudah mendapati kematian, sudah melewati sakaratul maut, sudah lewat, rohnya lepas. Nah, dia sesungguhnya itu tidak sendiri. Dia saat itu masih diliputi oleh 3 hal. Fayarji'uthnani, 2 di antara 3 itu nanti akan kembali. Akan kembali dia, tidak mengikuti dia. Sementara ini masih mengikuti dia 3 ini. Yang 2 nanti akan kembali. Wa yabqa ma'ahu wahidun, sedangkan yang 1 itu ma'ahu akan bersama dia, yaitu apa? Menyertai ini tuh apa? Lengket, akan bersama dia, tidak lepas. 1 yang mengikuti. Kemudian Rasulullah mengatakan 3 tadi yang menyertai orang yang sudah mati, yang jadi mayit itu yatba'uhu, dia itu diiringi oleh ahluhu. Yang pertama siapa? Ahlinya, yaitu siapa? Keluarganya. Keluarganya masih mau ngikuti dia. Buktinya apa? Ya dia masih nunggu di situ. Tatkala diantarkan ke kuburan kan masih ngikuti keluarganya. Jangan keluarganya, temannya, tetangganya aja masih ngikuti. Musuhnya juga masih ngikuti. Wa maluhu, dan yang kedua siapa? Mal, apa? Hartanya. Hartanya masih ada di situ. Dia diantarkan oleh mobilnya yang jadi ambulannya dan lain-lain. Barangkali dia meninggalnya di kota lain atau di rumah sakit, itu yang bawa pulang masih hartanya dia. Wa amaluhu, dan amalnya. Yang ketiga apa? Amalnya. Amal itu ada berapa? 2. Yang pertama amal baik, yang kedua amal buruk. Nah, ini mengikuti semuanya. Jadi mengikuti semuanya ini, amal baik, amal buruk. Bukan amal buruk atau amal baik, tapi dikatakan oleh Rasulullah amaluhu, yaitu amalnya. Jadi amalnya yang mengikuti. Nah, maka dari sini
Rasul pun melanjutkan, fayarji'u, nah yang akan kembali itu apa? Ahluhu, yaitu keluarganya, wa maluhu, dan hartanya. Itu tidak akan ikut dia masuk ke dalam kubur. Jadi ada keluarganya ikut dikuburkan, kira-kira ikut. Aku tak ngancani neng kene ngoten nggih. Mesakne dhewe ngoten nggih. Oh ini belahan jiwaku ngoten nggih. Tak melu neng kene ngancani. Ada yang berani? Katanya cinta napa? Sehidup mati, les mati ya wis ngoten nggih, seperti itu nggih. Ya scary, tidak mau ikut ngoten nggih. Nah, kemudian juga hartanya, malnya itu tidak akan ikut ngoten nggih. Mobilnya tidak bisa masuk, rumahnya apalagi ngoten nggih. Uangnya juga kan tidak ikut. Pernah lihat napa? Itu mayat yang sudah di kafan itu, kafannya ada sakunya enten sae ngeten. Natos pirsa? Sangoni mbae ngoten. Mbah tak sangoni ndak ada. Nggih, ndak ada. Makanya artinya ndak bawa harta sama sekali ngoten nggih. Percuma ngoten nggih. Ada di televisi itu YouTube ngoten ya. Orang kafir itu kuburannya luas, hampir 10 meter persegi. Mobilnya dipasang di situ, dicepaki TV ada video. Cuman saya ndak sempat masukkan di slide ini ngoten nggih. Itu saya lihat subhanallah sampai rame, mobilnya diparkir sampingnya ngoten nggih. Sampingnya napa? Kerandanya itu apa namanya? Peti matinya, terus TV-nya di situ dia lah. Di situ ndak tahu tuh orang kafir ya seperti itu. Tambah HP yang tengah seperti itu ngoten. Menggelek telepon dos putih Pak ten mriku kraos. Kraosipun dos putih sumukno benjing kula pasang AC ngoten gitu seperti itu. Nggih. Wa yabqa amaluhu sedangkan yang terus bersamanya, yang ya baqa itu yang ikut mengikuti kekal bersama dia itu adalah apa? Amalnya. Maka yaitu tadi. Nah, maka ada satu jalan bagaimana cara semuanya gitu, keluarganya itu bisa dibawa. Keluarga bisa dibawa sebenarnya. Bagaimana membawanya juga supaya dia seiman dengan dia. Ya, nanti kalau dia orangnya keluarganya kafir ya akan ikut dia nanti di neraka, dikumpulkan. Kalau orangnya soleh nanti akan ikut bersamanya dia, akan dikonversi dengan apa? Dengan cara amal soleh tadi, keluarganya akan bersama dia di alam alam akhirat nanti. Harta juga begitu, nanti dia akan mendapati hartanya. Caranya apa? Dikonversi menjadi sedekah jariyah, amal kebaikan ngoten nggih. Infak itu nanti akan ikut bersamanya di dalam kuburan dalam bentuk apa? Sudah dikonversi menjadi pahala. Nanti akan dirupakan oleh Allah menjadi rumah di surga dan apa? Tanaman-tanaman penghias di apa? Halaman rumah di surga itu ada. Kalimat thayyibah, subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar, dan lain-lain itu nanti merupakan cara untuk memberikan hiasan-hiasan di landscape rumahnya di surga nanti. Di kitab Hisnul Muslim ada disebutkan itu sama di Riyadhus Shalihin kalau tidak salah. Jadi intinya seperti itu. Maka kenapa kok si ruh tadi ditemani oleh amal buruknya? Ya karena amal buruknya yang dicatat di sijin, dan itu akan ikut nanti wa yabqa amalu, dan ikut bersamanya sekalipun dia ada di alam barzah. Maka dari itu kalau kita ingin ditemani oleh amal kebaikan sebagaimana kelanjutan hadis ini untuk orang yang beriman atau orang mukmin nanti, ya kita mulai dari sekarang ya berusaha untuk menjadi orang yang beriman dan bertakwa, karena ya mati itu ya tidak ada yang tahu kapan waktunya. Kita seakan-akan bawa paspor kematian tapi yang tidak ada waktunya, niku waktunya akan muncul nanti. Jadi syaratnya ya tidak harus tua, tidak harus sakit, tidak harus sehat, ya siapa saja bisa. Baik, sampai sini bisa difahami? Nggih. Tidak takut toh? Mboten nggih. Nanti takut bingung nanti. Ya takut tidak apa-apa tapi jangan ikut ngoten nggih. Tapi justru menghadirkan apa? Ketaatan ngoten nggih. Ya mari kita sama-sama berusaha bertakwa supaya kita mendapatkan nikmatku kubur. Jamaah rahimakumullah. Di penjelasan yang lain mengenai kondisi mayit saat ditanya di alam kubur. Nah, saat ditanya di dalam alam kubur itu jamaah rahimakumullah, ada kisah dalam riwayat Imam Bukhari nomor hadis 1252. Ngoten nggih, dari Anas radhiyallahu anhu, dari sahabat Anas, semoga Allah ridha kepada beliau, anan Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, berkatalah Rasulullah, yang terjadi ini nanti semuanya al-abdu, hamba Allah, idza tatkala wudi'a fi qabrihi, tatkala dia sudah mati kemudian dia diletakkan di dalam kuburnya.
Fi qabrihi itu di dalam kuburnya ini maksudnya sudah di liang lahatnya, ngoten nggih. Liang lahatnya kemudian ditutup, ngoten nggih. Setelah ditutup, yang terjadi apa setelah itu? Wa tuwliya wa dhahaba ashabuhu. Teman-temannya yang mengiringi itu nanti pada berpaling pulang semuanya, tidak mau nunggu di situ, ngoten nggih. Keluarganya saja tidak mau, apalagi temannya. Ngoten nggih. Dan apa? Pergi, wa dhahaba, dan pergi meninggalkannya. Jadi kalau seorang hamba nanti mati setelah dikuburkan itu semuanya akan pergi satu persatu. Satu persatu. Hatta sampai innahu la yasma'u qur'a ni'alihim. Tatkala dia di dalam kuburnya itu, sesungguhnya ini yasma'u, dia la yasma'u, dia benar-benar bisa mendengar apa? Ini derap langkahnya mereka. Jadi tatkala pergi itu gledek sudah ada orang yang sudah mulai meninggalkan kuburannya. Dia merasa meratapi karena tidak ada yang mau menemani, dan nanti akan ditemani oleh ya tamu tadi, karena dia tidak tahu sesungguhnya yang dijanjikan oleh Rasulullah, yasba'ul mayitun salah satu itu tadi ya adalah salah satunya tadi wajib bako amalhu, yang akan menyertai dia adalah amalnya. Jadi tatkala derap langkah sandalnya itu pergi, artinya apa? Orang yang menjadi mayat itu itu sesungguhnya dia masih bisa mendengar, meskipun di meja ya meja dia setelah dikafani itu sampai dibawa di perjalanan sampai dimasukkan ke kubur ini bisa mendengar, dan dia juga bisa berbicara, cuman tidak bisa didengar oleh manusia dan jin yang ada yang masih hidup di situ, tidak bisa mendengarnya. Jadi mereka berteriak-teriak tentang celakanya dia dalam hadis yang lain itu mereka merasa apa? Ya tertipu oleh kehidupan dunia. Yang terjadi apa setelah derap langkah itu didengarkan, semakin banyak yang pergi kemudian hilang dan tidak terdengar lagi. Yang terjadi adalah episode kedua. Atahu malakani, datang kepada dia siapa? Dua malaikat. Fa'aqadahu, dua malaikat tadi kemudian mendudukkannya. Yang didudukkan apa? Ruh, bukan mayatnya loh, tidak bisa. Mayatnya didudukkan tidak cukup tempatnya, sudah geletak ngoten nggih. Ngoten nggih, gaduk to nggih. Niku nah tidak bisa. Miring kok terus ditutupi kok nggih ngoten nggih. Didudukkan ruhnya. Fayuqulani lahu, lantas dua malaikat tadi berkata kepadanya. Ini pertanyaannya ya tiga nih kok nggih. Ini yang dalam hadis ini disebutkan salah satu dari tiga pertanyaan itu yang terakhir. Ma kunta taqulu fi hadzal rajuli. Apa pendapatmu tentang nih hadzal rajuli, tentang laki-laki ini? Jadi ditampakkan kepada ruh tadi, rohnya orang kafir ini loh, ada penampakan. Jadi malaikat dua tadi menampilkan suatu gambar kayak ngeten ya, ada proyektornya, seret. Kang, lho, deloken iki ngene. Iki ana gambare wong lanang iki namanya Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ini orang kafir dikasih tahu, wong lek tak duduhi gambar tok ndak ngerti, tak ngejenenge pisan. Namanya Muhammad yang selawat serta salamnya senantiasa terlimpahkan kepada beliau sampai nanti. Setelah dikasih tahu begitu loh, itu kemudian tatkala yang ditanya itu adalah orang kafir, Rasulullah mengatakan, hadis ini dua cerita, ini saya ambil yang sesuai dengan konteks bahasan kita. Wa ammal kafiru, dan adapun orang yang kafir itu au al munafik. Nah, bayangkan nggih, dua disebut Rasulullah. Sing kafir bener-bener ndak beriman, ndak percaya, dan sing islame etok-etokan, orang munafik. Sing islame KTP tok, hanya KTP saja, tapi perbuatannya itu malah merusak, memecah belah Islam itu. Bayangkan nggih, kafir, yang selanjutnya apa yang pertama? Kafir, yang kedua munafik. Ini hati-hati ini, nggih. Apa jawabnya setelah dikasih tahu? Orang munafik kan orang Islam toh. Dikasih tahu iki lho, ini gambar ini namanya Muhammad. Lek kowe wong Islam mesti ngerti, tapi dia munafik labelnya. Fayaqulu, dia menjawab la adri, saya ndak tahu. Bayangkan nggih. Dia Islam loh, dulu syahadat.
Barangkali dia orang masuk Islam ngoten nggih. Dari orang kafir masuk Islam kemudian dia akhirnya jadi orang munafik, kan ada di televisi itu. Dulunya orang agak non muslim jadi muslim atik kok ya, kemudian dia berseberangan dengan orang Islam. Islam tapi ngonyek-ngonyek ngoten nggih. Itu jawabnya la adri, saya ndak ngerti. Kira-kira ini hafalan atau bukan? Bukan. Jadi kalau dikasih tahu Kang kowe engko ya ning jero ketekanan malaikat engko sampean engko ngomong ngene, Tuhanmu Allah engko ngene, itu ndak ada gunanya karena bukan hafalan, ngoten nggih, amalan. Kuntu aqulu mayakulun nas. Aku hanya mengatakan mayakulun nas, apa-apa yang dikatakan oleh kebanyakan orang. Jadi saya itu ngikuti kebanyakan orang saja. Orang kebanyakan orang tuh yes gitu-gitu aja, dan mereka tuh mengatakan apa? Nggak ngerti, ngoten nggih. Jadi mereka itu mengikuti kebanyakan orang, beramal dengan serampangan, ngoten nggih. Nggak tahu dasarnya, yang seharusnya itu dasar itu adalah hasil amalan perbuatannya seorang manusia bernama Muhammad SAW yang seorang rasul. Mereka ndak kenal itu, ndak kenal amalannya, ndak pernah belajar hadis, ndak apa, pokoknya ngamal ki ngene ki penake, ngoten nggih, seperti itu. Nah, ini mengikuti kebanyakan orang, dan mengikuti kebanyakan orang wis penake ngene, ngagama ki ngene, seperti itu, ngoten. Nah, kemudian setelah mereka mengatakan seperti itu, kami ini yang agama yang ngikut-ngikut orang saja. Makanya kami tidak tahu siapa itu Muhammad itu siapa, ngoten nggih. Kemudian si dua malaikat tadi, fayaqula, mereka dikatakan kepada dari malaikat tadi kepada ruh yang sedang dihadapi tadi, la daroita wala talaita. Kamu tuh ndak tahu dan juga tidak ngerti atau tidak mau mengikut, tidak berusaha mencari tahu. Kamu tuh sudah ndak ngerti, jawabnya la adri, dan kamu tidak mau mengikuti orang-orang yang mengerti. Dulu ngapain kamu kok ndak berusaha mencari tahu, ndak ngikuti, ndak berusaha mencari ilmu di situ, Jadi pentingnya menuntut ilmu tuh di sini, ditanya nanti. Duh, kamu kok ndak tahu amalannya orang Islam yang benar tuh gimana? Nah, kamu kok ndak ngikuti orang yang ngerti, apa ndak cari tahu? Kan banyak. Kamu bisa cari tahu di mana-mana. Itu jadi pertanyaan, sub pertanyaannya tentang siapa? Pengetahuan tentang Rasul. Jadi ditanya, kamu ini sudah ndak ngerti, ndak mau tahu, ndak mau cari tahu, akhirnya dimarahi oleh malaikat tadi. Apa yang didapati oleh mereka? Thumma yutrobu bimit rokotin min hadid. Kemudian dipukullah dia dengan apa? Ya dengan apa nggih? Kalau bahasa kita godo, ngoten nggih. Palu besar. Ini ada tongkat, atasnya itu ada pentolannya besar, dan itu min hadid, dari apa? Besi. Bukan dari kasur loh nggih. Kasur gepu-gepuan kasur basbus enak. Ini dari besi. Ngoten ya, keserempet mobil padahal gembreng niku nggih. Itu aja sakit. Nah, ini besi wungkul. Dipukulkan, di mana mukulkannya? Dorbatan baina udhunai. Dipukulkan di antara nih, baina udhunai, di antara kedua telinga. Di mana itu? Telingatan kanan dan kiri. Di antara dua telinga itu ada muka. Itu godol langsung pukulkan ke mukanya. Maaf, pernah kejedot pintu? Sakit mau mboten? Nah, kita yang benturkan ke situ nggih. Nah, itu kalau barang itu dibenturkan, itu kan berarti ada dua. Pertama, masanya, jadi beratnya tadi dari bahannya. Yang kedua dengan apa? Gayanya yang bekerja itu tadi. Iku lek buanter kayak bahannya atas, kira-kira bagaimana? Nggih, niku dados napa? Daging niku lho napa? Sing digeplek niku napa? Empal. Dados empal niku, seperti itu. Nah, makanya ini bahaya nih. Dipukulkan ke dalam ke mukanya, brok, ngoten nggih. Ya bahasanya brok, ngoten, ndak tahu nanti bunyinya gimana, ya orang kafir yang tahu, ngoten nggih. Setelah dipukulkan, apa yang terjadi? Fayasihu sauthatan. Sehingga pukulan itu mengeluarkan suara brok, plus yang kena itu juga bersuara, berteriak. Nggak tahu teriakannya bunyinya bagaimana, redaksinya gimana, ngerti nggih. Pokoknya brok bengok, teriak dia.
Dan ketahuilah sifat teriakannya itu dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebentar, mana ini kelanjutannya? Slide-nya kok Suloyo ini. Sebentar. Ini sepertinya nih, tabletnya juga takut ini kok dia tidak mau menampilkan selanjutnya. Mengerikan. Sebentar, saya lanjutkan. Oh ini gini, sebentar. Nah ini. Yasma'uha man yalihi. Itu suara tadi, teriakannya tadi itu dapat didengar siapa saja yang ada di sekitarnya. Siapa yang di sekitarnya? Ya sama-sama orang yang di kuburan tadi, di alam kubur tadi. Di bilik sebelahnya itu dengar suara teriak. Jadi di alam barzah itu gaduh tabuk-tabukan teriakan bengok-bengok ngoten nggih. Ditimpuk apa tadi? Palu godam bawasar teriak-teriak. Makanya ada baiknya dan diusahakan orang yang mukmin dan orang yang non mukmin ngoten nggih. Termasuk orang kafir yang munafik apalagi itu kuburannya dipisah. Ada kuburan Islam yang itu isinya kalau bisa ya orang yang mukmin dan kuburan yang orang non mukmin. Jangan dicampur, jangan kuburan umum. Itu nanti ya polusi kan, panjangan misalkan kayak kita rumahnya dekat terminal gini, yang lewat tidak karu-karuan kira-kira di sebelah jalan ngebel suaranya geruduk knalpot tidak karu-karuan itu enak tidak tidur siang? Tidak enak, apalagi di sebelahnya rel kereta api, di belakangnya temboknya terminal tuh bisingnya luar biasa, belum dangdutannya musiknya itu loh. Itu aja kita merasa tidak nyaman, apalagi suara orang teriak wong ibu-ibu melahirkan saja di balik tirai sebelahnya ada yang waduh Pak Dokter sakit teriak-teriak melahirkan saja yang sebelahnya itu risih dengarkan. Ini orang ini melahirkan kok teriak-teriak ini ngapain ngoten nggih. Nah, itu aja risih apalagi mendengar orang yang dipukuli rame-rame ini suaranya. Suara itu dapat didengar oleh orang yang ada di sekitarnya, maka harusnya dipisah. Insya Allah dengan pemisahan tadi walaupun jaraknya hanya berapa puluh meter ngoten nggih, kuburan orang kafir, orang munafik dan sebelahnya itu orang beriman. Misalkan terpisah jalan saja itu insya Allah sudah secara gaib itu terpisah betul, suaranya tidak bisa ya terkontaminasi, tidak bisa mengganggu sebelahnya. Ini dipukuli habis-habisan ngoten nggih. Apalagi di kuburan umum kan banyak. Ini orang Islam satunya ada logo ya itu salibnya dan sebagainya itu. Lah ini repot itu nanti ngoten nggih. Kemudian yang terjadi selanjutnya jamaah rahimakumullah. Ini kecuali dua makhluk yang masih hidup yaitu siapa? Jin dan manusia. Jadi tidak bisa mendengar nih jin dan manusia. Dan menurut keterangan para ulama jamaah rahimakumullah, hewan bisa mendengarnya. Hewan bisa mendengarnya. Jadi hewan itu bisa mendengar ceritanya orang yang dipukuli, ditimpuki oleh siapa? Malaikat yang membawa azab kubur tadi. Jadi bayangkan kalau dengar gini orang takut semua kan nonton gini. Nah seperti itu. Sekarang kuburan enak dibuat jualan, main layangan atau nongkrong malam-malam. Misalkan ada suara gini, saya yakin sepi kuburan, tidak ada yang berani datang nonton gini. Walaupun terang benderang nonton gini. Nah rupanya itu yang terjadi jamaah rahimakumullah bagi orang yang berada di dalam kubur dan dia orang yang kafir. Dan jamaah rahimakumullah waktu yang memisahkan kita ngoten nggih untuk saat ini dan masih bersambung lagi keterangannya. Siapakah yang menanyai di alam kubur tadi yang dikatakan merupakan dua malaikat ngoten nggih. Malaikat yang menanyakan fitnah atau ujian kubur tadi. Memang kita sudah mengenal namanya Munkar Nakir, tapi apa kata Rasulullah dan sifatnya seperti apa penampakannya mereka di dalam hadis selanjutnya ini akan disebutkan secara detail dan supaya nanti kita tidak kaget kalau berjumpa nanti di alam barzah. Mungkin itu yang bisa kita pelajari. Napa? Lagi kita kan bakal berjumpa toh.
Dan gini kan siap-siap mawon. Kalau kita kedatangan, kayak yang persis cerita Nabi kayak ning hadis. Seperti itu, tidak usah takut ngoten nggih. Karena apa? Dia nanti datangnya dengan penampakan yang tidak senyeram itu, dalam ngomongnya lemah lembut. Nun sewu Bapak Ibu panjenengan, kula mriki dipun utus Gusti Allah badhe matur dumateng panjenengan niku enten niki lho. Enten soal panjenengan jawab nggih, kang nomor setunggal ngeten. Nah, ngoten nggih. Sampun yang nomor kali ngeten, nomor tiga ngeten, nomor sekawan ngeten, nanti tidak hanya tiga lebih ngeten nggih. Nah, nggih sampun, monggo lek ngaten jenengan sekicakaken di mari dipadangi ini kan jembar sedaya. Mungkin hadisnya gitu nanti. Tidak usah takut, paling tidak nanti jangan kaget. Terus nanti kedatangan tamu satu lagi nanti ya tidak menyeramkan tadi, lain lagi. Insya Allah di pertemuan yang akan datang. Tenang nggih, tidak menjadikan ini mimpi buruk tapi sebagai peringatan bagi kita semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu walakum fi hadzal majlis. Rabbana la ta'khidna in nasina aw atana rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wassallallahu ala Muhammad wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh